Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah panduan lengkap tata cara sholat hajat khusus yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang sedang berada dalam kondisi sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situasi-situasi ini meliputi misalnya kebutuhan mendesak untuk melunasi hutang, penyakit berat yang sulit sembuh hingga kehabisan upaya untuk berobat, dan juga masalah-masalah emosional seperti kecemasan, ketakutan, atau kekhawatiran yang berat. Dalam situasi-situasi sulit tersebut, sholat hajat menjadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon bantuannya, dan menyerahkan segala urusan kepadanya dengan penuh tawakal. Sholat hajat yang dijelaskan di sini bukan sekedar teori atau hanya berdasarkan pemahaman tekstual semata, melainkan telah diuji dan dipraktekkan langsung oleh saya sejak lama. Sholat ini telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Bahkan pengalaman hidup yang penuh dengan liku-liku menginspirasi saya untuk mendirikan sebuah platform yang bertujuan membagikan kisah-kisah perjuangan dan cara mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan ibadah. Sebagai contoh, dahulu saya pernah berada dalam kondisi yang sangat berat. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan memberikan pertolongan pada waktu yang tepat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Berikut ini adalah tata cara dan langkah-langkah sholat hajat untuk mereka yang berada dalam kondisi mendesak. Tata cara pelaksanaan sholat hajat. Niat sholat hajat. Sebelum memulai sholat, niatkan dalam hati bahwa Anda akan melaksanakan sholat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama, setelah membaca niat dan bertakbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar, Anda boleh membaca doa iftitah. Jika tidak, Anda dapat langsung membaca surah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, bacalah salah satu surat pendek dari Al-Quran. Umumnya, surat yang dibaca adalah surat Al-Kafirun. Namun, jika hajat Anda terkait masalah rezeki atau hutang, dianjurkan membaca surat Ad-Duha. Rakaat kedua, setelah berdiri untuk rakaat kedua, bacalah Al-Fatihah seperti pada rakaat pertama. Setelah itu, bacalah surat pendek, biasanya surah Al-Ikhlas, dibaca pada rakaat kedua. Namun, untuk keperluan rezeki atau keuangan, dianjurkan membaca surah Al-Qadar, ruku, sujud, dan salam. Setelah membaca surat dalam setiap rakaat, lanjutkan dengan gerakan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, hingga selesai dengan salam seperti tata cara sholat sunnah lainnya. Langkah-langkah sholat hajat. Setelah selesai melaksanakan sholat hajat dan mengucapkan salam, lakukan sujud tambahan di luar sholat.
Dalam sujud ini, bacalah doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sebanyak 40 kali. Doa ini mengandung pengakuan akan kelemahan diri sebagai hamba yang penuh dosa, sekaligus sebagai permohonan ampun dan pertolongan Allah. Setelah selesai membaca doa tersebut, duduklah dengan tenang sambil menengadahkan tangan untuk berdoa. Dalam doa ini, sampaikanlah segala kebutuhan dan kesulitan Anda kepada Allah dengan bahasa yang sederhana dan tulus dari hati. Jangan ragu untuk memohon secara spesifik sesuai dengan apa yang menjadi hajat Anda. Gunakan momen ini untuk benar-benar mencurahkan segala isi hati kepada Allah dan memohon pertolongannya. Waktu pelaksanaan sholat hajat. Sholat hajat dapat dilakukan kapan saja, sesuai kebutuhan. Namun, waktu yang paling utama adalah pada sepertiga malam terakhir, yaitu setelah bangun tidur sebelum waktu subuh tiba. Jika tidak memungkinkan, sholat ini juga dapat dilakukan Jika tidak memungkinkan, sholat ini juga dapat dilakukan setelah Isya atau menjelang subuh. Durasi pelaksanaan sholat hajat. Tidak ada batasan tertentu mengenai beberapa lama sholat hajat harus dilakukan. Jika Anda merasa doa belum dikabulkan, jangan berhenti. Lakukan sholat hajat ini secara rutin setiap malam hingga Anda merasakan jawaban dari Allah. Kesabaran dan keikhlasan sangat penting dalam proses ini. Pesan penting, Allah akan selalu memperhatikan hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh berdoa dan memohon pertolongan. Jangan pernah putus asa, meskipun mungkin Anda merasa bahwa doa Anda belum diijabah. Insya Allah, selama Anda tetap istiqomah, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang Anda hadapi. Semoga panduan ini bermanfaat dan menjadi salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya berdoa agar setiap hajat baik Anda panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.